Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf adalah salah satu tokoh Alkitab yang rasanya hampir setiap kita mengetahui jalan ceritanya. Ia adalah putra ke-11 dari Yakub, anak pertama yang diperolehnya dari Rahel, istri yang dikasihinya. Yusuf sangat disayangi dan dikasihi Yakub. Dia mendapatkan jubah yang indah dari ayahnya. Hal ini membuat saudara-saudaranya iri dan membencinya. Mereka semakin membenci Yusuf karena Yusuf menceritakan bahwa dalam mimpinya dia akan menjadi orang yang berkedudukan lebih tinggi daripada saudara-saudaranya. Karena alasan ini, saudara-saudara Yusuf berniat untuk membunuhnya. Namun, saudara-saudaranya bisa mereka-rekakan yang jahat terhadap Yusuf. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dan itu pula yang kemudian menjadi kesaksian dari Yusuf. Di Mesir, Yusuf juga mengalami sebuah situasi yang tidak selalu mudah. Orang Midian yang membeli Yusuf menjual Yusuf kepada Potifar, salah seorang pegawai istana Firaun. Saat Yusuf menjadi budak, Allah tetap menyertainya. Allah membuat segala yang diperbuatnya berhasil. Sekalipun ada tantangan yang ia hadapi ketika istri Potifar menyukainya dan menggodanya. Yusuf memilih taat kepada Allah untuk menjaga kekudusan hidupnya. Oleh karena kejengkelan dari istri Potifar, Yusuf pun kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Dalam penjara, Yusuf tetap dipakai oleh Tuhan. Karunia Allah tetap bekerja dalam dirinya. Dengan pimpinan Tuhan, Yusuf mampu menafsirkan mimpi Firaun. Firaun begitu terkesan dengan Yusuf sehingga dia menjadikan Yusuf sebagai orang kedua atas seluruh wilayah Mesir. Dan saat terjadi kelaparan yang hebat, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari bahan makanan. Pada perjumpaan yang kedua kali antara Yusuf dengan saudara-saudaranya, dan kali itu saudara-saudaranya membawa Benyamin, Yusuf mengadakan pesta makan yang khusus untuk mereka semua. Yusuf kemudian menyatakan siapa dirinya sebetulnya. Dan Yusuf pun menyatakan bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf memeluk semua saudaranya dan kemudian menyambut saudaranya dengan sangat baik. Yusuf menyayangi semua saudaranya tanpa terkecuali. Justru saudara Yusuf yang pada saat itu ketakutan mengetahui ternyata penguasa Mesir tersebut ternyata Yusuf. Akan tetapi, Yusuf menyatakan bahwa apa yang diperbuat oleh saudara-saudaranya dipakai oleh Tuhan untuk kemudian mendatangkan kebaikan, bahkan untuk menolong saudara-saudara Yusuf beserta dengan seluruh keluarganya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga kita, seringkali juga dipenuhi oleh situasi-situasi yang tidak baik. Mungkin juga ada iri, tidak suka, konflik. Tetapi mari kita hayati bahwa baik orang tua ataupun saudara dalam keluarga itu adalah pemberian Tuhan. Dan kita tidak bisa memilih siapa yang akan menjadi orang tua atau saudara kandung kita. Oleh karena itu, betapapun kadang-kadang dalam kehidupan kebersamaan dengan keluarga diwarnai dengan situasi-situasi yang tidak baik, mari kita terus mengupayakan untuk belajar, saling mengampuni, saling memaafkan. Dengan demikian, keluarga kita boleh terus saling menyatakan kasih dan tetap utuh. Kolose pasal 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin.